ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الزهام. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم تبركا بذكره وتعابدا بتلاوته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الآية. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من أضام مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة. الحديث. Hadiratul mukarramun, terhormat dan tentunya yang saya hormati, teristimewa pengarsa Syekhi wa Syekhuna al-Mukarram al-Mu'azzam anu ti Kadupinang anu mana alhamdulillah parantos nampak hadir di kediaman Kampung Karamat. Orang doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan anu sampurna, amin. Para kiai urang, para kesepuhan orang mudah-mudahan selalu aya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer Manawaya, bil khusus aparat setempat yaitu Bapak Kepala Desa Wonosalam, orang doakeun mudah-mudahan ya aparat Desa Wonosalam sing dijantenkeun aparat anu adil tur bijaksana, mampu mengedepankan kepentingan masyarakatna dibandingkan kepentingan pribadina, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak sebagai perisai di dalam rumah tangga, para ibu menurut sabda Nabi, al-jannatu tahta aqdami ummahat, surga di telapak kaki para ibu. Para generasi muda-mudi Islam sekalian, seiman, seakidah, sekeyakinan, setanah air yang menjadi ujung tombak perjuangan agama dan bangsa yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada untayan kata dan bahasa anu pantas anu parigeun anu aya tata titi tina tata bahasa anu sakadahna diungkapkeun dicarioskeun selaku hamba kepada Rabbna angin ucapan alhamdulillah. Salawat beserta salam pamugia selalu tercurah limpah abadikan ka paduka alam yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan susunan acara yang mana insyaallah akan kita ikuti bersama-sama dalam rangka memperingati kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yang mana insyaallah akan diisi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga insyaallah akan diisi dengan sambutan. Dan acara yang keempat yaitu merupakan acara inti, acara Tabligul Islamiyah yang mana insyaallah disampaikan oleh guru kita anu mulia anu ti Kadupinang. Muhammad salli habibillah. Oke, panggilan ke Syekhun Al-Mukarram. Sallu ala Muhammad. Al-Muhajirin siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana akramal umami bi akrami rusulih. Allahumma salli wa sallim ala khairi anbiya'ih Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi
وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم لقائه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا آمين، وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم آياته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ آخر: الذين يصلحون ما أفسد الناس من أمتي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Yang sama kita hormati dan kita muliakan, dan senantiasa kita harapkan doa dan keberkahannya segenap para alim ulama, para kiai, para ustaz, para tuan-tuan guru, para tokoh agama, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Abah Ki Haji Jayuni, Al-Mukarram Amah Haji Talib, Al-Mukarram Kiai Ma'mun, Al-Mukarram Kiai Jahran, dan juga yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Kiai Dafi, juga Al-Mukarram Kiai Imran Ketua DPW Cilangkahan, dan Kiai Wasan Ketua DPC Fei Wanasalam, dan seluruh para tokoh baik itu yang dekat maupun yang jauh, yang mohon maaf bila tidak disebutkan semuanya, tapi insya Allah tidak mengurangi ta'zim al-faqir kepada semuanya. Ayo kita sama-sama doakan guru-guru kita, para kiai, para ustadz, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan oleh Allah sehat wal afiyah, diberikan panjang umur yang barakah, dilapangkan rezekinya,
Dan yang paling utama kita doakan mudah-mudahan semuanya guru-guru kita dikuatkan keistiqomahan dalam perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para aparatur pemerintah, bil khusus Bapak Kepala Desa Wonosalam beserta jajaran RW dan RT-nya. Kita doakan pula beliau beserta seluruh aparat pemerintah kita, semoga selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah sehingga mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa menegakkan syiar-syiar agama Allah, menjadi pemimpin yang mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kampung Keramat, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, berikut para donatur dan warga masyarakatnya yang tentunya semua sudah bersama-sama berjibaku bahu-membahu berkorban untuk mewujudkan acara ini, baik berkorban harta, tenaga maupun pikirannya. Mudah-mudahan semua yang telah dikorbankannya diterima dan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang telah dikorbankannya kelak nanti di akhirat menjadi sebab mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, santriawan, santriawati, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dialah Allah yang maha kuasa, yang kekuasaannya atas segala sesuatu, sehingga tidak ada sesuatu pun kecuali dengan kuasanya. Dialah Allah yang maha berkehendak, berkehendak atas segala sesuatu, sehingga tidak ada sesuatu pun kecuali dengan kehendaknya. Dialah Allah yang maha mengetahui, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini dengan kuasanya, dengan iradahnya mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di acara yang mulia ini, yakni acara peringatan seorang manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Sang Maha Mulia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mudah-mudahan kita semua yang hadir pada acara yang mulia ini, dalam memperingati satu acara yang mulia ini, mudah-mudahan kelak nanti di akhirat Allah kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang mulia di surganya. Amin ya rabbal. Karena ibu bapak rahimakumullah, jelema mah kumaha anu di baturanana, kumaha anu di barenganana. Lamun jelema ngabaturna jeung anu mulia, insyaallah kabawa mulia. Lamun jelema ngabaturna jeung jelema anu teu endah, jelema anu hina, maka bakal kabawa hina. Diumpamakeun seperti jelema ngabatur jeung tukang minyak seungit, sanajan teu meuligeh, lumayan kabagian seungitna noel-noel mah. Nya kitu deui jalma lamun dedeketan jeung tukang mande besi, setidaknya akan dapat kapanasan mah. Sebuah perumpamaan tadi bahwa jelma lamun ngabaturna jeung jelma anu mulia, loba diuk babarengan jeung jelma anu mulia, loba cicing di tempat-tempat anu mulia, insyaallah bakal kabawa mulia. Sabalikna lamun jelma loba barang jeung jelma-jelma anu hina, jelma-jelma anu raka, anu jauh ti Allah, loba cicing di tempat-tempat anu hina, maka bakal kabawa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak rahimakumullah, pernah nguping cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang mereka punya kekokohan dalam agama sampai lari meninggalkan kampung halamannya, jauh dari kampung halamannya demi menyelamatkan agamanya, mempertahankan keimanannya.
yang menjadi keunikannya adalah ketika Ashabul Kahfi ini diikuti oleh seekor anjing. Di baturan ku hiji anjing. Anjing al-sakar hewan anu kurang dianggap hina, dianggap jijik, dianggap najis. Tapi eta anjing gara-gara ngabaturan jeung Ashabul Kahfi, jalma-jalma teguh dina keimanan ka Allah Subhanahu wa taala, sampai eta anjing menang kamuliaan diasupkeun ka surga babarengan jeung Ashabul Kahfi. Bu sakitu anjing ketika bersama dengan yang mulia terbawa menjadi mulia. Apalagi kalau ini kita seorang manusia yang alhamdulillah sudah ada tertanam di hati kita keimanan kepada Allah, lalu kita duduk bareng dengan orang-orang yang mulia. Di sini hadir para alim ulama, para kiai, para ustaz, yang mereka adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Kita duduk bersama mereka, insya Allah akan lebih kemuliaan yang Allah berikan kepada kita daripada kepada anjingnya Ashabul Kahfi. Insya Allah. Maka Bu, kudu rajin-rajin ku kumpulan model kieu. Kudu rajin ku kumpulan model ieu. Harapan orang supaya kabawa mulia. Komo ieu mah acara nagih, acara peringatan kelahiran seorang manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang istimewa, manusia yang sempurna rupa maupun akhlaknya. Sahabu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bu, Kangjeng Nabi mah istimewa. Memeh lahir ke alam dunia geus jelas tembong ciri-ciri keistimewaan. Nalika lahir ke alam dunia begitu banyak jelas tanda-tanda keistimewaannya. Setelah lahir ke alam dunia begitu tampak jelas tanda-tanda keistimewaannya. Bu, Kangjeng Nabi jauh sebelum lahir ke alam dunia sudah tertulis di tiang-tiang arasy namanya, didampingkan bersama nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam alaihissalam didamel ke Allah, dibentuk manusia, lalu kemudian ditiupkan kepada jasadnya itu ruh, kemudian hirup ta Nabi Adam. Pertama kali Kangjeng Nabi Adam membuka kelopak matanya, yang pertama kali beliau lihat adalah tulisan di tiang arasy, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Can ngagublak ke alam dunia, can lahir ke alam dunia, tapi eta Kangjeng Nabi namina tos tertulis di tiang-tiang arasy. Berarti Kangjeng Nabi istimewa apa tidak? Istimewa tahan Bu? Istimewa. Bahkan Kangjeng Nabi jauh masih ribuan tahun sebelum lahir ke alam dunia, namanya sudah tertulis dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kangjeng Nabi antara Nabi Musa jeung zaman Kangjeng Nabi urang 1000 tahun. Ribuan tahun jaraknya. Tapi eta ngaran Nabi urang tos tertulis di kitab Taurat. Disebutkan di situ bahwa akan muncul Nabi akhir zaman namanya Muhammad. Disebutkan pula sifat-sifatnya, bahkan sifat-sifat umatnya pun disebutkan dalam kitab Taurat. Masya Allah. Kangjeng Nabi acan lahir ke dunia, tapi namanya, sifatnya atau disebutkan tertulis di kitab Taurat. Berarti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi anu istimewa. Saha kira-kira model seperti kitunya? Encan ka dunia tapi tos kasebut-sebut tos aya tulisanana. Masya Allah. Maka ibu bapak rahimakumullah, berbanggalah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tertulis dalam kitab Taurat, bahkan termasuk di kitab Injil. Tertulis nama Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifatnya disebutkan dalam kitab Injil. Berikut juga sifat-sifat umatnya. Bahkan ibu bapak rahimakumullah, di zaman Nabi Musa ada satu orang laki-laki. Ialah laki
Diberi ku umur ku Allah leuwih ti 200 tahun. Bu, panjang punya. Bu. Umurna leuwih ti 200 tahun. Kira-kira mun urang aya nu umur 200 tahun leuwih. Teu aya umat Kangjeng Nabi mah. Keur ayana ge jarang jasa. Jarang umumna paling ge umur umat Kangjeng Nabi mah paling 63 tahun. Ya leuwih saeutik 70 tahun lah. Mun kira-kira ibu-ibu geus 60 berarti 3 tahun deui. Ya, tahun geus 62 berarti setahun deui. Tahun 62 11 bulan kan sabulan deui. Tapi teu kikituan. Kadang-kadang nu kakarak ngagubrak anu dia maot ti heula nya. Kadang-kadang suami istri salakina geuring ripuh. Pamajikan ngurusan nu motil lah kah ngurusana aya kituna eta pamajikanna geuring ripuh salakina mah cager nu ngurusana kunaon teh lah maot salakina nu cager rahasia mata ari maot nabunya rahasia lanjut karena cerita tadi di zaman Nabi Musa ada seorang laki-laki ini laki-laki dikasih oleh Allah umur lebih dari 200 tahun ngan eta lalaki selama 200 tahun selalu dina maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Doraka we jeung doraka kalakuanna teh. Selalu saja kejahatan yang dia perbuat. Sampai-sampai masyarakat ge hewan ke eta jelema. Jasa popoena ngan seukur dosa jeung dosa bae, maksiat jeung maksiat bae, kejahatan demi kejahatan terus dia perbuat. Sampai ieu rahmatullah caritana ieu jelema pae kulantaran ieu masyarakat hewa nepi ka eta mayatna geus teu diurus deui teu dipandian teu dikukumaha langsung dialungkeun bae ka wadah sampah ku hewa-hewana ka eta jalmi ka eta laki sampai masyarakat teu hayang ngurusanna ge dialungkeun eta mayatna ka wadah sampah. Tapi kemudian Allah mewahyukan, memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, datangi mayat itu, mandikan dia, kafani, solati. Nabi Musa diperintah ku Allah tah mandian eta mayat, tah mengkafani, tah nyolati. Karena diperintahkan ke Allah, maka Kangjeng Musa mendatangi itu mayat, dimandikan, dikafani, disolati. Ieu masyarakat komplain, wahai Nabi Allah, ieu jelema 200 tahun kalakuanna durhaka bae ka Allah. Ieu kunaon anjeun ngamumulya ka ieu jelema, nepi ka dipandian sagala, dikafani sagala, disolati sagala. Coba cenah kunaon sababna atuh cek Nabi Musa kula ge teu terang kula mah dititah ku Allah tah ngamandian tah ngafanan tah nyolatan coba cenah minta ka Allah petunjuk naon sababna ieu jelema tukang doraka tapi kok mendapatkan kemuliaan seperti itu. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah petunjuk kenapa ini orang mendapat kemuliaan ini padahal tukang maksiat. Lalu kemudian mewahyukan Allah kepada Nabi Musa. Kata Allah, iya wahai Musa, apa kata masyarakat itu benar? Orang tersebut dikasih umur 200 tahun lebih, 200 tahun dia maksiat kepada Allah. Maksiat ke Allah 200 tahun ditanggung-tanggung. Tapi eta jelma pernah hiji waktu, hiji poe membuka kitab Taurat. Ketika dia membuka kitab Taurat, dia temukan dalam kitab Taurat tersebut tulisan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihku. Dia temukan di kitab Taurat tulisan Muhammad kekasihku. Dia baca tentang sifat-sifat mulianya. Muncul di hatinya kecintaan dan taklim kepada kekasihku. Sampai kemudian dia ciumi nama kekasihku. Dia tempelkan namanya kepada kedua matanya. Taklim dan cinta kepada kekasihku. Gara-gara itu kata Allah, gara-gara sebab eta aing ngahampura kana dosana 200 tahun. Hanya karena dia
menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cium nama Nabi Muhammad, dia tempelkan nama Nabi Muhammad kepada kedua matanya karena kecintaan dan takzimnya kepada beliau, sampai-sampai dosa 200 tahun dihampura ke Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Kapikiran kukula cekula sakitu umat Nabi Musa dengan hanya memperlihatkan kecintaan ka Kangjeng Nabi dengan mencium namanya, menempelkan nama Nabi kepada kedua matanya sebagai bentuk taklim dan cinta kepada Nabi, bukan nabinya, Nabi akhir zaman, Nabi urang kawehan. Lalu bagaimana kalau andaikan kita umat Nabi Muhammad, kita menunjukkan kebahagiaan kita, menunjukkan kebanggaan kita, menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi, merayakan kelahirannya, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan apa yang kita punya demi menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi. Dengan hanya mencium namanya saja Allah maafkan kesalahan orang tersebut, apalagi umat Nabi Muhammad yang demi menunjukkan kecintaannya, kebahagiaannya, takzimnya kepada Nabi, dia keluarkan hartanya, dia berlelah-lelah, bahkan dia pikirkan segala sesuatunya, maka tentu tidak akan ada balasan buatnya kecuali akan Allah ampuni dan masukkan ke surganya. Alhamdulillah. Makanya ibu bapak rahimakumullah, tentu warga dia, masyarakat dia, ngayakeun di acara, dasarnya, motifnya adalah karena bangga ka Kangjeng Nabi leres, karena cinta ka Kangjeng Nabi leres, sehingga orang dia nepi ka urunan sagala leres, nepi ka aya urunan 500.000 per kakak leres, nepi ka kadang-kadang urunan 1 juta sagala per kakak, urunan duitna 1 juta encan besekna. Masya Allah. Lain deui nu tanagana, lain deui nu fikirana mengatur ini dan itu, luar biasa. Jadi saya yakin orang-orang yang mereka mencurahkan harta, tenaga dan pikirannya untuk menunjukkan kecintaan ka Kangjeng Nabi, maka tidak ada balasan buatnya kecuali kelak nanti akan Allah masukkan ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Begitu kata Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya. Tidak ada balasan untuk seorang muslim dari umat Kangjeng Nabi yang dia mengeluarkan apa yang dia punya untuk menunjukkan kecintaannya kepada Nabi. Ya ingat, dia mengingat kelahirannya Nabi, kecuali nanti akan Allah masukkan dia ke surga naim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya ibu, lamun diajak muludan ulah sok hararese, kudu siap bae rek muludan mah. Betul tidak? Ima kadang-kadang ayah ibu bapak diajak muludan sok hararese, sok harare laju bae mararenyin. Boro-boro sina kami ururan sakitu sapope ge susah, sakit harga keur marahal ngajak muludan deui. Aya nu kitu aya? Teu aya? Aya? Ih. Kadapi mana aya? Masya Allah Bu. Kalau masyarakat paham bahwa sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak butuh dengan maulidan kita. Kangjeng Nabi mah teu butuh tenaon diperingati kelahirannya, enggak. Walaupun orang dia teu ngayakeun muludan, Kangjeng Nabi moal turun derajatna moal. Kenapa? Karena Kangjeng Nabi urang mah geus dijanjian ku Allah. Kata Allah dalam surat Al-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kata sebagian ahli tafsir, maksud ayat ini bahwa Kangjeng Nabi dalam setiap detik, menit, jam terus akan naik derajatnya di sisi Allah, tidak akan pernah turun, akan terus naik derajatnya di sisi Allah. Artinya kalaupun kita nih tidak mengadakan peringatan kelahiran Nabi, Kangjeng Nabi mau kudu turun derajatnya, karena Allah sudah menjanjikan akan terus naik derajat Kangjeng Nabi urang. Lalu kenapa kita mengadakan maulid? Urang ngayakeun maulid karena urang nu butuh kana muludan. Lain Kangjeng Nabi nu butuh muludan, tapi urang nu butuh kana muludan. Nah sababna, sabab ibu cek para ulama
lamun di mana-mana hiji kampung diayakeun maulid, maka insyaallah eta kampung diberi aman ku Allah. Diberi aman ku Allah. Kira-kira orang butuh teu hirup aman. Butuh hirup aman, ternyata wasilah muludan insyaallah orang diberi hirup aman. Bahkan dengan wasilah maulidan nuboga kahayang, nuboga cita-cita, insyaallah kahayangna gancang diijabah ku Allah. Wasilah maulid. Jadi orang nu butuh muludan. Sebab maulud aya keamanan pikeun kehidupan orang. Sebab maulid kahayang orang dipercepat dikabulna. Sebab maulid orang menang syafaat di Kangjeng Nabi. Sebab maulid orang menang kacinta di Kangjeng Nabi. Sebab maulid bakal menang pandangan khusus di Allah jeung ti Kangjeng Nabi. Luar biasa, di dalam maulid banyak faidah-faidah dan kebaikan yang kita butuhkan. Jadi kalau andaikan masyarakat paham bahwa yang butuh maulid itu kita, dan maulid itu bukan hajatnya tokoh masyarakat, bukan hajatnya para kesepuhan, bukan hajatnya DKM, tapi hajatnya kita semua. Maka kalau orang sudah paham akan hal itu, najan iuran sabraba ge moal kudu beunah. Diajak iuran 100.000 atuh hayu. 500.000 siap, 1 juta siap, 2 juta merenyin siap. Ngan bae ibu bapak, cek ulama al ujroh ala qaddi ta'ab. Ari upah mah kumaha ukuran kacape, upah mah kumaha kadar pengorbanan. Semakin besar pengorbanan akan semakin besar pula pahala dan balasan dari Allah. Jadi orang babarengan yang berkabehan, hadir babarengan, iuran babarengan, tapi bisa jadi balasan dari Allah yang kita dapatkan akan berbeda-beda. Keberkahan yang Allah berikan kepada kita akan berbeda, tergantung kepada pengorbanan kita untuk maulid ini. Meureun anu 100.000 urunana beda jeung 500.000. Beda moal. Atuh beda. Urun 1 juta pasti beda dengan 100.000. Jalamun cek tukang usep teh mangusep make eupan cacing cau nu nyantokna ge lauk parai. Nu nyantokna bangsa hurang leutik. Tapi lamun eupana cacing kalung rada gede nu nyantokna bangsa bujaer, emas nu saredeng. Tapi lamun eupana nu leuwih gagah deui atuh nyantokna ge bangsa lauk bualade tah. Berarti naon anu bakal kurang katerima ti Allah tergantung kepada besar kecilna pengorbanan orang. Jadi orang dia insyaallah kabeh menang keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Wasilah ieu maulid, tapi gede leutikna tergantung kana pengorbananna insya. Jadi wayahna anu tahun ieu leutik ngaluarkeunna niatan engke tahun hareup marek pagede-gede engke tahun hareup marek gede sabab hayang menang lauk gede. Hayang menang babales anu gede insya. Ibu bapak rahimakumullah, Kangjeng Nabi diutus ke Allah Subhanahu wa taala pikeun naon? Pikeun menyampaikan hal-hal anu bisa ngajadikeun manusia urang kabehan bahagia jeung salamet dunia akhirat. Kangjeng Nabi teh diutus ke Allah pikeun menyampaikan hal-hal anu ngajadi sebab urang hirup bagja jeung salamet dunia akhirat, dan segala hal yang bisa menjadikan kita bahagia dan selamat dunia akhirat kabeh eusina aya dina agama Islam. Jadi Kangjeng Nabi ke Allah diberi agama Islam anu eusina teh segala hal anu bisa ngajadikeun urang salamet jeung bahagia dunia akhirat. Maka ibu bapak rahimakumullah, beruntunglah kita termasuk di antara umat Kangjeng Nabi anu narima kana ajakan Kangjeng Nabi. Kenapa? Karena ternyata ibu rahimahullah, tidak sedikit orang-orang yang mereka diajak oleh Nabi untuk beriman kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, tapi mereka tidak mengikuti ajakan Nabi. Padahal dipikir-pikir Kangjeng Nabi kurangnya naon? Kangjeng Nabi kurangnya apa? Beliau orang yang sangat tampan, rupanya, fisiknya tampan, sempurna. Tidak ada orang yang tampannya melebihi Kangjeng Nabi.
Pan ibu-ibu lamun ceramah na kasep sok resep. Kangjeng Nabi tampannya luar biasa. Secara fisik tidak ada orang yang tampannya melebihi Kangjeng Nabi. Bicara tentang fisik. Bahkan Kangjeng Nabi punya akhlak. Tidak ada satupun manusia yang akhlaknya melebihi kemuliaan akhlak Nabi. Bager aya di Nabi, jujur aya di Nabi, amanah aya di Nabi. Naon deui? Dermawan aya di Kangjeng Nabi, sopan aya di Kangjeng Nabi, rendah hati aya di Kangjeng Nabi. Kabeh akhlak anu mulia aya di Kangjeng Nabi. Masya Allah. Alhamdulillah. Kangjeng Nabi diberi ke Allah kemuliaan, kesempurnaan rupa jeung akhlakna. Tapi sanajan beri Kangjeng Nabi sempurna akhlak maupun rupanya, ketika Kangjeng Nabi menyampaikan agama Islam kepada masyarakat, kepada umat, ternyata tidak semua umat menerima ajakan beliau. Aya anu hewa, padahal memeh nama eta Kangjeng Nabi dipuja-puji, dicintai oleh masyarakat. Tapi ketika Kangjeng Nabi menyampaikan ke Islam kepada masyarakat, diajak supaya nyembah ke Allah, ulah nyembah kana patung. Diajak supaya ninggalkan perbuatan zina, ninggalkan perbuatan mabok-mabokan, ninggalkan perbuatan judi, ninggalkan perbuatan makan riba. Diajak ke Kangjeng Nabi supaya ninggalkan hal-hal buruk seperti itu. Mulai tidinya Kangjeng Nabi anu tadi dibika cinta ku masyarakat dihewaan. Anu tadinya dipuja-puji sekarang dicela dan dihina-hina. Kenapa? Bukan karena mereka tidak tahu dengan kemuliaan akhlak Nabi, tapi karena mereka tidak suka diganggu hobinya, tidak suka dihalang-halangi hobinya mereka. Makanya irahmatullah, jangan kaget kalau umpamanya ketika ada seorang kiai, seorang ustadz, seorang tokoh mengajak masyarakat untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang agama, meninggalkan perbuatan mabok-mabokan, mencegah kemaksiatan, lalu dibenci. Jangan kaget, karena memang Nabi pun, jangankan kita, Nabi saja yang sempurna segala-galanya, ketika mencegah orang, mengajak orang meninggalkan perbuatan yang buruk, Kangjeng Nabi dihewaan, Kangjeng Nabi dibenci, Kangjeng Nabi dihina-hina. Yang tidak mengerti kadang-kadang nih kita zaman sekarang ini, aya sekelompok orang yang mereka dengan punya ghirah, punya semangat untuk mencegah kemaksiatan, mencegah kemungkaran, tiba-tiba ada sekelompok orang yang mereka padahal punya ilmu, ngerti, santri, tapi benci dengan orang-orang yang punya ghirah untuk mencegah kemaksiatan dan kemungkaran. Aya tanu kitu, aya deui bae. Kira-kira kalau ada sekelompok orang punya semangat untuk mencegah kemaksiatan dan kemungkaran, bagus tah henteu kira-kira? Bagus tah henteu? Ada orang-orang ketika melihat kemaksiatan atau mengetahui bahwa satu tempat itu tempat jablay umpamanya, tempat berkumpulnya orang-orang yang mereka menjual kehormatan, bahkan di situ juga ada jual minuman keras yang membahayakan. Lalu orang ini dengan ghirahnya kepada agama, kecintaannya kepada agama, mencegah tempat tersebut, berusaha untuk menutup tempat tersebut. Kira-kira orang seperti itu bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Jadi lamun anu kitu kira-kira dukung taulah. Dukung apa jangan? Kenapa bagus? Karena ibarhamullah, satu tempat kemaksiatan, bila mana kita tahu dan kita diam, walaupun kita ini tukang ibadah, tukang bolak-balik ke masjid, tukang baca Quran, tukang zikir, tapi ketika dia tahu ada kemaksiatan di tempat, dia diam saja, maka ketika Allah menurunkan azab, lainu maksiat nabainu kena, termasuk anu tukang ibadahnya kena azab di Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira penting apa tidak kita untuk menghentikan tempat-tempat maksiat? Demi apa? Demi untuk menyelamatkan kita semua. Bahkan Bu, cek Imam Abu Darda, ini satu pembicaraan yang cek simkuring mah sangat ngeri. Apa kata beliau? La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar au la yusallitunallahu 'alaikum syirarakum. Kalian menyuruh orang berbuat baik,
Kalian mencegah orang dari kemungkaran dan kemaksiatan, atau kalian diam. Nitah jelema bener hente mencegah orang berbuat maksiat juga tidak. Maka kalau andaikan kalian diam, nanti Allah akan kuasakan kepada kalian pemimpin yang buruk, pemimpin yang tidak cinta agama, pemimpin yang tidak cinta ulama, pemimpin yang mereka cinta dengan kemaksiatan, pemimpin yang mereka punya akhlak bejat, gara-gara kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lebih parahnya lagi, pemimpin ini tidak akan memuliakan yang mulia di antara kita, tidak akan sayang kepada orang-orang kecil. Ketika orang-orang baiknya, orang-orang solehnya berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkan saja ini pemimpin, kami sudah pusing dengan tingkah lakunya, Allah tidak akan ijabah doanya. Bahkan ketika ini orang-orang baik yang meminta ampun kepada Allah, Allah tidak ampunkan pula dosa-dosanya. Gara-gara apa? Gara-gara dia sebelumnya tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya ibu rahimahullah bertindak sesuai dengan kemampuan kita, mencegah kemaksiatan, itu adalah untuk kebaikan kita semuanya. Andaikan tidak ada orang yang mereka dengan semangat giroh cinta agamanya tidak mau menghentikan, andaikan saja nih orang sini semua diam semuanya, kabeh cicing, kiaina cicing, ustadzah cicing, tokoh masyarakat cicing, bapak semua diam, padahal mereka tahu ada kemaksiatan di sana, mereka tahu ada tempat-tempat maksiat di sana, tapi mereka diam saja, tidak melakukan tindakan apapun sesuai dengan kemampuannya. Maka bersiap-siaplah akan turun kepada kita semua azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang be Pak Ustaz, kami tukang sholat, sana tukang sholat, tukang ngaji, ari cicing bae mah henteu nyegah karena kemungkaran jeung kemaksiatan, maka tetap bakal kena azabna Allah. Nauzubillahi min. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan di situ katanya, Allah mewahyukan kepada Nabi Yusha bin Nun, wahai Yusha, aku akan hancurkan 40.000 dari kaummu, dari kalangan orang-orang yang bejat, dan juga akan aku hancurkan 60.000 dari kaummu, dari kalangan orang-orang baik. Kata Nabi Yusha, ya Allah, kalau 40.000 orang-orang bejat engkau hancurkan, ya masuk di akal, aku mengerti. Tapi kenapa 60.000 orang-orang baik pun ini ikut serta engkau hancurkan? Apa kata Allah? Bi annahum lam yaghdabu li ghadabi. Mereka orang-orang baik di kaummu, aku tetap hancurkan pula. Kenapa? Karena mereka tidak marah ketika aku marah. Maksudnya mereka tidak ikut serta marah, tidak bergerak menghentikan kemaksiatan. Pada kemaksiatan itu adalah yang memancing kemarahanku. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Maka warahmatullah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama yang di dalamnya mengandung segala hal yang menjadikan kita maslahat, bahagia, selamat dunia akhir. Makanya kita semua bangga tidak jadi seorang muslim, bangga henteu jadi jelema Islam, bangga tidak jadi jelema Islam. Betul, betul. Siap pertahankan keislaman kita, siap sampai mati kita pertahankan keislaman kita, siap. Betul. Takbir. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tidak ada agama, Bu, ini harus catat baik-baik, yakini baik-baik, yang kuat-kuat. Jangan sampai berubah, jangan sampai melemah. Yakinkan seyakin-yakinnya, tidak ada agama yang bisa menjadikan kita mulia kecuali agama Islam. Tidak ada agama yang bisa menghantarkan kita ke surga kecuali agama Islam. Tidak ada agama yang bisa menjadikan kita selamat dunia akhirat kecuali agama Islam. Yakinkan seyakin-yakinnya ini. Jangan sampai kita berubah. Dan jangan terpengaruh dengan paham-paham yang sesat dan menyesatkan, yang mengatakan semua agama itu benar, sehingga rek agama nu mana wae ge heug wae silahkan bae kabeh ge bisa ngasupkeun kana surga. Ini paham yang sesat menyesatkan. Kenapa saya akan demikian? Lihat, Allah sudah menegaskan, faqala ta'ala
Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sok diterjemahkan, sesungguhnya agama yang paling baik itu adalah agama Islam. Kira-kira terjemah itu salah tak benar? Sesungguhnya agama yang paling baik itu adalah agama Islam. Terjemah itu kira-kira benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Kalau mengatakan sesungguhnya agama Islam, agama yang paling baik itu adalah agama Islam, berarti sama dengan kita meyakini agama lain baik, termasuk Islam juga baik, cuman yang paling baik adalah Islam. Nu iya benar, agama A benar, agama B benar, agama C benar, agama Islam dia benar. Nganu paling benar Islam. Ini salah. Kenapa? Lihat tafsiran daripada ayat tersebut. Kata Syekh Nawawi dalam tafsir Munirnya, la dina mardiyan indallah siwal Islam. La nafiyatun lil jinsi. La dina, tidak ada satupun agama mardiyan indallah yang diridhoi Allah siwal Islam kecuali agama Islam. Makanya ibu bapak rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Allah telah jadikan kita seorang muslim. Alhamdulillah. Tinggal kemudian ayo sama-sama kita pertahankan keislaman kita sampai kita mati. Kenapa? Karena kunci keselamatan kita di akhirat adalah bila mana kita mati dalam keadaan Islam. Walaupun seseorang ketika hidupnya dia Islam, tapi ketika mati, na'udzubillah, hilang keislamannya, lepas keimanannya, maka tetap orang tersebut akan selama-lamanya di dalam neraka. Na'udzubillahimin. Makanya kita mesti berjuang, kita mesti berikhtiar sekuat tenaga kita. Bagaimana caranya agar Islam kita terus ada di hati kita sampai kita mati. Betul tidak? Betul tidak? Tinggal kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menjaga dan mempertahankan keislaman kita? Kumaha carana Bu? Bejakeun ta ulah? Bejakeun ulah. Bagaimana cara kita untuk menjaga dan mempertahankan keislaman kita? Yang pertama dan yang paling utama, cara kita untuk mempertahankan keislaman kita adalah bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, aki-aki, nini-nini, kabehan kudu daek rajin hadir majlis pangaji. Jelas? Itulah cara yang pertama dan paling utama. Kalau kita betul ingin mempertahankan keislaman kita, maka kita mesti rajin hadir majlis ilmu, majlis pengajian nu diayakeun ku guru-guru urang para kiai. Kalau masyarakat sudah tidak mau hadir majlis pengajian, tidak mau hadir majlis ilmunya para kiai, ini orang akan dilemahkan iman dan Islamnya oleh Allah. Kenapa begitu? Karena Ibu, Islam itu isinya akidah, Islam itu isinya syariah, Islam itu isinya akhlak. Dan di pengajianlah kita akan diterangkan, dijelaskan, dikenalkan oleh kiai tentang akidah yang benar, tentang syariat yang benar, tentang akhlak yang mulia. Betul tidak? Di pengajian kan kiai menjelaskan bagaimana seorang istri kepada suami. Betul tidak? Sok diterangkan tar aku kiai. Oh sok, kumaha cenah cek kiai? Cek kiai bahwa seorang istri itu mesti taat kepada suaminya, begitu ya? Seorang istri mesti patuh kepada suaminya, mesti melayani suaminya, mesti hormat kepada suaminya, betul? Betul tidak? Tapi gitu tante. Itu. Di pengajian akan dijelaskan tentang bagaimana akidah yang benar, bagaimana syariat yang benar, bagaimana akhlak yang benar. Akhlak kepada suami, suami kepada istri, anak ke orang tua ke anak, murid ke guru, guru ke murid, tetangga dengan tetangga, sesama kaum muslimin, antara muslim dan bukan orang muslim, semuanya akan dibahas di pengajian. Artinya bahwa di pengajianlah kita akan paham tentang Islam yang sebenarnya.
kita akan paham tentang Islam yang benar itu di pengaji. Jadi kalau andaikan orang tidak suka pengajian, di mana mereka akan paham tentang Islam? Betul tidak? Betul tidak? Cekurang teh nu tukang ngaji bae geh ugu teu ngarti-ngarti komo lamun taranga. Bener Bu? Pan ibu-ibu lamun ngaji tiap poe ngider bae. Poe ieu di majelis anu besoknya poe ngider bae. Kadang-kadang urang nu tiap poe ngaji bae geh eta teu paham-paham kana Islam. Kadang-kadang paham tapi teu deuk ngamalkeun. Sakitu ngajina tiap poe. Komo lamun jelema nu tara ngaji. Betul tidak, Bu? Jadi kunci yang pertama dan paling utama lamun hayang mempertahankan kesamaan adalah hadir di majelis di dia aya majelis pengajian aya. Pengajian bapak-bapak aya. Ibu-ibu aya. Saeutik talawa nu hadir. Loba. Alhamdulillah luar biasa. Lamun kampung anu pengajian rutina hadirna lobaan, insyaallah kampung barokah. Insya ngan wayahna lamun ngaji kudu make adab. Lamun ngaji kudu make adab. Naon sababna, Bu? Bu, ibadah naon ge termasuk ngaji, lamun teu dibarengan ku adab mah moal meunang barokahna. Bahkan bisa jadi bukan mendapatkan pahala, sebaliknya mendapat kutukan Allah. Gara-gara naon? Gara-gara teu make adab. Makanya Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, etika, adab. Karena orang kadang-kadang dia ibadah kepada Allah tapi teu make adab. Contoh, ibadah ke Allah contohna naon? Contoh salat. Dina salah satu syarat salat, syarat sah salat adalah menutup aurat. Lamun jelma ketika salatnya terbuka auratnya, berarti sah teu salatna? Teu sah. Siga ibu-ibu make mukenana menang mere calon legislatif. Ngara menang mere kadang-kadang mah goblah. Dipake salat nalika pas ruku atau sujud atau katarik dina ka dieu. Ngara menang mere ieu. Lalu kelihatan rambutnya, kelihatan auratnya, berarti salatnya sah apa tidak? Tidak sah. Mesti dalam salat menutup aurat. Kalau laki-laki auratnya baina surrah wa rukbah, antara dengkul dan bujal. Lewat dengkul bukan aurat, di atas bujal juga bukan aurat. Auratnya itu antara dengkul jeung bujal, itu auratnya laki-laki dalam salat. Nah, bagaimana kalau ada orang yang sholatnya pakai kaos anu di tukang aya gambar calon presiden, aya gambar calon bupati, aya gambar calon dewan, pakai kaos nutup aurat, kira-kira sah teu sholatna? Sah teu sholatna? Sah. Seorang laki-laki dia pakai sarung, ya, dia pakai sarung, cuma kaosna pakai kaos pilih. Aya gambar calon bupati, calon presiden, calon dewan. Nutup aurat. Sah teu salatna? Sah. Selama dengan dia pakai pakaian baik bawahan atasan nutup aurat, maka dianggap sah salatna. Ngan teu boga adab. Ngan salatna teu boga adab. Sah salatna dan nutupan aurat ieu. Tapi kalau bicara tentang adab, orang yang salat padahal dia bisa untuk pakai baju koko atau di imah ieu loba bajuna, kalah make kaos anu di tukangna aya gambar caleg, gambar cabuk, gambar capres, maka sah salatnya, tapi orang tersebut tidak punya adab di dalam ibadahnya. Akhirnya bisa jadi salatnya tidak punya nilai di hadapan Allah sanajan sah cek munggu fikih. Gara-gara apa? Gara-gara tidak punya adab. Makanya kita pan rukun agama bukan cuma iman, Islam, ada ihsannya. Ihsan itu bagian akhlak, adab. Bukan cuma sholat, tapi juga sertakan adab dalam sholatnya. Bukan cuma baca Quran, tapi juga sertakan adab dalam baca Qurannya. Kan kadang-kadang orang mabuk baca Quran teu make adab. Bagus baca nama. Baca Quran nama fasih, tapi teu make adab. Kumaha contohna? Contohna kieu.
Maca Quran nama Masya Allah, suaranya bagus. Iya mah contoh suara goreng namanya. Umpamana Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Nyawara HP. HP nyawara. Diangkat heula. Halo. Keur ngaji Quran maca Yasin. HP na nyawara, diangkat heula, eureun maca Quran kapotong. Ngobrol heula, ngangkat HP. Itu contoh orang baca Quran tapi tidak punya adab. Atau baca Quran, Masya Allah, lagunya bagus, suaranya merdu, tapi baca Quran di selangkung ngarokok. Bismillahirrahmanirrahim. Bari maca Quran, bari ngarokok, bari maca Quran, qori'nya bari ngerokok. Ini namanya orang baca Quran ibadah, tapi tidak punya adab. Yang harusnya dengan ibadahnya dia dapat rahmat Allah, gara-gara maca Quran teu make adab, maklud minar rahmatillah. Akhirnya tertolak, terusir dari rahmat Allah gara-gara teu make adab. Begitu juga ketika orang ngaji di majelis taklim, di majelis ilmu, maka mesti punya adab. Kenapa? Lamun orang ngaji belajar ilmu teu make adab, bakal leungit berkah jeung cahayana ilmu. Bitarkil adab zahabatil barokah. Lamun teu make adab leungit kaberkahanana. Kadang-kadang panbu urang mahadir pengajian ngan teu boga contoh nu teu boga adab, ibu-ibu mun ngaji kiaina merangkut ieu makalah ngobrol we ieu. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Ada piaraya kabeh di dieu mah. Kiai mah ngajar nangkeun tentang masalah ieu masalah itu. Ieu makalah nyieun barungan deui. Siga lauk mujair doang. Mujair geus dijieunkeun balong nyieun balong deui. Buku ieu kiai keur nangkeun tentang hal ieu hal itu, kalah mehna mah ngobrol deui nyieun obrolan di pada baturna. Eta salah secontoh ngaji teu make adab ngaranna. Ngaji teu make aya nu kitu nya. Makana ngaji mah ngaji kadi itu, tapi balik pengajian teu robah-robah. Padahal di pengajian aku kiai sampaikeun awas ka salaki mah kudu taat. Awas ka kudu ngalayani balik ka imah salaki minta pangseduhkeun kopi, tetep bae teu dek ngiduhkeun. Tuh di ditu tuh kopina tah didinya tah gulana sorangan beja bisa. Masya Allah. Aya nu kitu. Aya deui bae di dieu malah. Loba di dieu sagala aya. Kenapa begitu? Ngajinya kemana-mana, tapi kok tidak mendapatkan keberkahan dan nurnya ilmu? Gara-gara saat ngajinya tidak punya adab. Contoh lain umpamanya para bapak ngaji di masjid, yang ngajinya cuma 10 orang. Jadi itu mah eta Pak sanajan masyarakatna 100-200 jelema ge nu ngaji mah 10-an mah. 10, 15, paling banter 20. Jadi itu mah duka di dia mah. Saroba atuh arayana ieu meureun duka. Ti dieu tepakan itu, ti ditu tepakan dieu meureunnya. Masyarakatna mah 200 nu ngaji mangan 10-an. Geus mah 10-an nu ngajina bari pajauh acan diuk nabi. Kiai mah di pamimbaran di belah dieu deukeut pangimama. Eta mah jamaah anak ku abeh neangan tembok. Nyender kabeh. Atuh pajauh kiai jeung muridna. Lamun geus pajauh kiai jeung muridna, sangat mungkin akan terjadi kesalahan pendengaran, salah denge, salah paham. Bisa jadi gara-gara pajauh teuin. Ngaran pajauh komo aki-aki pan laju bae salah denge. Rukun wudu ngusap sirah saeutik. Kadenge ku aki-aki mah ngusap sirah nu leutik. Waktu tiap wudu ngusapan sirah nu leutik bae batal deui. Gara-gara salah denge sababiahna pajauh teuing jeung guruna. Bu, bahkan aya kieu sagala tong. Ieu mah lain pengalaman batur, pengalaman pula.
Dasar mah eta kula ngajar di musola jamaah saeutik iseureun. Cek kula mah pan kula nu ngajar. Mantesna mah nu diajar eta cicingna di hareupeun kula punya. Ya nu diajar teh cicing di hareupeun kieu hareup-hareup. Pan misal kitu. Ya mah kumaha coba eta? Dasar mangan 10-an eta kabeh diukna ngajejer kabeh di pinggir kula. Atuh kula ngajaran saha ieu jelema hiji acan. Ku aneh teh kula mah eta. Di musola pengajian rutin eta kabeh diukna hayang ngajejer jeung kula kabeh. Atuh urang ngajar saha di hareupeun saha. Masya Allah jelema. Can boga adab ngajina. Ditambah deui Ibu, geus mapa jauh eta diukna ge cara ndukul tutuk tuur. Geus mah diukna kabeh nyala lender. Ditambah deui tutuk tuur model kieu tah tutuk tuur kieu. Oh. Geus mah tutuk tuur dibuka di pecina ditendang dina tuurna. Masya Allah ya kitu eta ngaji. Bahkan tidak sampai di situ. Geus mapa jauh jeung kiaina diukna tutuk tuur pecina ditendangna tuur ditambah ngarokok deui kieu. Sedep eta ngaji. Pajauh jeung kiai bari nyender tutuk tuur peci dibuka teu na tuur bari ngarokok kieu. Aduh, kira-kira mun ngaji model kitu pakai adab tah henteu? Beradab atau tidak? Nah, kalau memang tidak beradab ngaji seperti itu, maka akan jauh daripada nurnya ilmu. Jauh tidak berkahna ilmu. Maka ngaji mah ngaji kamana-mana, tapi pengamalan eueuh. Ngaji mah ngaji, tapi pengaruh dalam perilaku tidak ada. Kenapa? Karena tidak mendapatkan berkah dan nurnya ilmu. Sababna ngajina teu make Bu, kula mah diajaran ku guru kula. Keur masanten kula di Sukabumi. Guru mengajarkan tentang etika kepada ilmu. Adab tata krama kepada ilmu. Kumaha? Kula sorogan narkib acan jurmiyah acan lain tafsir Al-Qur'an. Bahkan eta sorogan ge lain di majlis di masjid. Arana di masjid mapan bersih punya. Hamparan berarti salat sajadah salat ya. Ketika orang sorogan salapanan jeung pada batur eta kula neundeun kitab jurmiyah ngagoleta teu ditilaman. Eta kiai langsung ngalungkeun sorbana ditah ditilaman. Tilaman adab. Bayangkeun. Cek urang teh jadi ngajina ge di masjid. Bahkan aya tilam karpet sajadah ranti salat. Kitabna kitab jurmiyah acan, lain tafsir acan. Eta kiai sampai ngalungkeun sorbana adab tilaman kitab dah ulah goleta. Masya Allah itu sampai kakuari kabayang-bayang baik. Artinya apa? Artinya bahwa termasuk dari adab kita kepada ilmu untuk mendapatkan berkah ilmu. Etalam urang ngaji kitabna ulah sok ngagoleta. Ieu mah kadang-kadang boro-boro kita biasa Quran bae ge urang ngagoleta. Teu ditilaman-tilaman acan aya nu kitu. Aya deui bae. Loh, ja terjemahan ieu, sadaja terjemahan aya Quranan tertulis dinya tetep cek tadi teh jurmiyah lain Quran acan eta guru ngajarkeun adab. Kudu boga adab kana ilmu mah. Lamun jelema teu adab kana ilmu, teu adab kana ahli ilmu, jauh tidak menang keberkahan jeung kemanfaatan ilmu. Jadi Ibu rahmallah, sakali deui bahwa cara yang pertama dan paling utama untuk mempertahankan dan menjaga keislaman kita adalah ayo kita sama-sama ramaikan majlis pengajian kita. Siap meramaikannya? Siap kita meramaikannya? Betul? Takbir. Tapi awas ngajina kudu make adab hiji. Masih lanjut? Masih kuat ngaji? Masih kuat ngaji? Sampai subuh kuat? Betul? Kuat ngaji sampai subuh? Masya Allah, kadapi berarti jamaah kadapi kabeh ahli ngabohong. Kugu lagi sekadeuleun, kugu lagi seklehan kita balik. Kuat sampai subuh segala ngabohong ngaranna eta. Ibu bapak rahimakumullah. Yang kedua, kalau kita ingin mempertahankan keislaman kita, menjaga keislaman kita, yang kedua adalah
kita jalankan, kita amalkan ajaran Islam kita. Bukan cuma kita paham dan tahu, tapi juga kita amal apa yang sudah kita dapatkan dari kiai, dari guru kita di majlis, di pengajian, amalkan ke orang. Karena ilmu itu diamalkan maka tidak akan kita merasakan indah dan nikmatnya. Betul tidak? Terus tante, umpamana cek jelema, lamun orang keur haus, hayang hilang haus, minum cai tiis anu seger. Pasti eta leungit haus seger karena tikoro cek jelema teh. Wonya, ngan saukurnya hok itu doang, tapi orang tenginum kira-kira karasa moal segerna. Karasa moal ngeunahna eta cai tiis. Moal ngan nyaho doang bari teu diuyuk mah cai tiisna moal karasa ngeunah eta. Sanajan beberapa orang memberitahu, keur haus minum cai tiis seger karena tikoro. Walaupun berpuluh-puluh orang ngasih tahu ke kita, tapi kita tidak meminum air dingin ketika haus, maka moal karasa seger jeung ngeunahna eta cai tiis. Betul apa tidak? Tapi ketika orang terang bahwa cai tiis eta menyegarkan ketika kita haus, geus kitu kurang diinum caina, karasa moal segerna. Karasa. Artinya apa? Artinya bahwa kalau cuma tahu saja tentang Islam, tapi kita tidak mengamalkannya, kita tidak akan pernah tahu dan merasakan nikmat dan indahnya ajaran Islam. Betul? Betul. Kalau orang tidak tahu nikmat dan indahnya ajaran Islam, maka dia tidak akan punya semangat untuk mempertahankan keislamannya. Tapi kalau orang sudah tahu ternyata Islam itu ajarannya indah, Islam itu ajarannya nikmat, enak, maka dia akan mempertahankan keislamannya. Siga jelema tukang ngarokok. Kenapa orang yang tukang ngarokok lamun dicaram dititah eureun ngarokok sok taradaek? Taradaek. Orang yang sudah lama merokok terus disuruh untuk berhenti merokok, kira-kira daekeun ta moal? Moal daekeun. Kenapa teu daekeun? Karena dia sudah merasakan nikmat dan enaknya merokok. Kula ieu ke sebuah pamajikan dititah ku sasahake, kula tah nyerekeun pamajikan teu hayang cek kula. Naon sababna? Geus ngarasakeun ngeunahna boga pamajikan. Cuk urang teh boro-boro nyeraikeun aya ge nambah deui hayang ge. Arah nyeraikeun deui umpamana iman contohna. Kenapa kita pertahankan? Karena kita sudah merasakan nikmat dan enaknya. Betul. Jadi kalau orang Islam dia mengamalkan ajaran Islam akan merasakan indah dan nikmatnya ajaran Islam, sehingga dia akan pertahankan keislamannya walaupun harus hilang nyawa, walaupun diancam, disakiti, dipenjara, digebugan, bahkan dipaehan sekalipun, karena dia sudah merasakan nikmatnya Islam, maka dia tidak akan pernah lepas dari keislamannya. Betul apa tidak? Lihat bagaimana dulu sahabat-sahabat Nabi, mereka disiksa, disakiti, dibantai, bahkan dibunuh dengan cara keji, tapi mereka tetap bertahan karena mereka sudah merasakan indah dan nikmatnya menjadi seorang muslim. Maka warahmatullah, yang kedua untuk mempertahankan keislaman kita, amalkan ajaran anu wajibna jalankeun, anu sunnahna lakonan. Kadang-kadang jelema wajib nama osok, sunnahna ngan sok ditinggalkeun. Nu leuwih parah deui, henteu wajib henteu sunnah. Nu wajib henteu, nu sunnah henteu. Betul. Aya nu kitu aya. Cuan salaki ibu-ibu eta. Ya. Masya Allah, aya keneh jelema anu wani ninggalkeun kewajiban salat 5 waktu. Nauzubillahi min. Jangankan yang wajib, bahkan yang sunnah pun jangan tinggalkan. Kenapa? Karena sunnah itu banyak hikmah dan faidahnya, akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar supaya kita memperkuat dan menjaga keislaman kita, yang ketiga, jauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata ulama, al-ma'asi baridul kufri. Kemaksiatan itu adalah penghantar kekufuran. Ketika orang berbuat maksiat, apalagi dia menikmati kemaksiatannya, tidak nyadar kalau itu adalah perbuatan dosa,
sehingga dia tak istighfar, tidak tobat kepada Allah, maka khawatir ujung-ujungnya dia mati kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Bu, orang-orang kafir kalau ngajak kita pindah agama ke mereka, mereka tahu orang sini kagak bakalan mau, betul nggak? Umpama jelema ka ibu-ibu ngajak, teh mendingan pindah yuk ke agama kami. Lamun teteh daek kayak kumaha dewere duit 10 juta, orang dia daek tamual. Tah pindah agama dengan iming-iming dikasih uang 10 juta, orang dia daek tamual. Bisi kurang gede 10 juta, diiming-iming 20 juta, daek tamual. Diberena 50 juta, ieu mah daek tamual. 100 juta daek tamual. 1 miliar daek tamual. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Orang dia ditindak pindah agama, diiming-iming duit 1 miliar, mong sila kamu nerima. Salut, luar biasa, hebat, berarti orang dia gagah, kuat keislamannya. Mereka tahu orang sini kalau diajak pindah agama secara terang-terangan, sanajan diiming-iming diberi duit, muadaikeun, maka mereka cari cara yang halus. Bagaimana? Lemahkan keislamannya. Dengan cara apa? Dengan dipinjami 1 juta, kudu bayar 1.500.000. Bang mana tara? Bang Emok. Aneh aing maka ibu-ibu. Diberi duit 1 miliar teu daek, diinjeman duit 1 juta daek. Pada tah mana 1,5 juta. Cek ibu-ibu, Ustaz pan atuh mah teu dititah pindah agama. Tang injeman doang cenah, ngan tah mayar leuwih. Diinjeman ku kami 1 juta, ngan wayahna engke pulangkeunna 1.500.000. Iya. Dibikeun 800.000, 400.000, 100.000 na potong administrasi. Stres. Ini namanya praktek riba. Kiai mana yang menghalalkan yang namanya riba? Semua tahu bahwa riba itu hak. Bahkan minal kabair, termasuk dosa besar. Yang kita khawatirkan ketika masyarakat menganggap itu bukan dosa, menganggap itu biasa saja, bahkan menikmati dari praktek riba, itu yang kita khawatirkan. Ketika seorang muslim menganggap satu dosa besar itu biasa saja, tidak menjadi itu dosa, sehingga dia tidak mau tobat, tidak istighfar kepada Allah atas perbuatan tersebut, inilah yang kemudian akan melemahkan keislaman dan keimanan. Oke, ngelemahan. Maka ketika satu waktu diajak akan mudah untuk dipindahkan agamanya. Na'udzubillahi min. Jadi aya nu sok nginjem kana Bang Emok aya. Aya deui bae aing mah. Itu segala ayanya. Ayo, bismillah, tinggalkan semua itu. Bismillah, tinggalkan semua itu. Kenapa? Demi untuk menyelamatkan agama kita. Demi untuk menyelamatkan agama kita. Urang hayang paeh dina kaayaan Islam. Sabab jelema sanajan kukumaha ge ari paehna teu mau Islam tetep kadituna salila-lilana dinara. Na'udzubillahi min. Makanya ibu, sekali lagi yang ketiga, jauhi yang diharamkan Allah. Dan itu adalah cara kita untuk mempertahankan keislaman kita. Ibu bapak rahimakumullah, setelahnya kita tahu cara bagaimana kita untuk mempertahankan keislaman kita, maka ibu bapak juga perlu tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kita. Artinya apa? Kangjeng Nabi sudah menjadikan kita itu sebagai saudara. Kenapa? Karena kita sama-sama jadi sanajan ibu bapak urang ye beda suku. Nu hiji mah suku hideung, suku putih gitunya. Suku Jebrag. Beda suku. Ada suku Sunda, suku Madura, suku Jawa. Bahkan beda daerah, beda negara sekalipun. Kalau kita sama-sama Islam, maka kita adalah saudara. Maka kata Nabi, al-muslim ahul muslim. Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah saudara. Jadi urang KBG dulur, urang sarua KBG umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
anu insyaallah jaga pangheulana asup ka surga umat lain mah encan panderi bukti heula urang heula umat Kangjeng Nabi asup ka surga alhamdulillah. Sehingga kata Nabi urang kabeh saudara ku saling pacekel ulah saling pahewaan. Al muslim akhul muslim la yadlimu. Antara satu muslim dengan muslim yang lain kita tidak boleh saling menggolimi. Di kadang-kadang pedagangna Islam, pembelinya Islam, kok bisa-bisanya penjual Islam ini, penjual seorang muslim ini dia mengurangi takaran dan timbangan padahal pembelinya adalah seorang muslim. Ada nggak yang begitu? Jelema ngajual eta kok dikurangi takarannya, dikurangi timbangannya, dia seorang muslim yang belinya juga muslim, kok bisa-bisanya dia mengurangi takaran timbangannya padahal itu adalah kezaliman. Pemimpinnya seorang muslim, rakyatnya juga muslimin, tapi kok bisa-bisanya ini pemimpin muslim dia mengambil uang hak rakyatnya. Ada nggak yang begitu? Mengkorupsi hak rakyatnya. Ada yang begitu? Padahal dia pemimpin seorang muslim, rakyatnya juga kaum muslimin. Ini zalim namanya. Kata Nabi, kita ini sesama muslimin tidak boleh saling menggolimi. Ulahkan duit gede, bahkan hanya ngambil satu butir pisang saja. Umpamana nu tukang ngasawah, tiba-tiba ngalewat aya tanggal cau naon karena? Hah? Cau naon? Cau bunglon? Cau mulih dah, cau mulih. Aya cau mulih, asak. Ih, asak di cau, di rawel, di ala, di dahar. Bogana lain, melak henteu. Zalim tah henteu eta? Zalim tah henteu? Termasuk ibu-ibu lamun kondangan sok nyokotan jeruk di wadahan kana tas. Eta zalim tah henteu? Zalim, pan zalim jeung nyokotan. Zalim itu. Karena orang yang punya hajat itu sudah ngitung. Ya, dipersilakan dimakan bukan untuk dibawa. Batur geus hitung 2000, 1000 undangan kali 2000 berarti meuli jerukna 2000 butir. Diperkirakan satu orang satu butir. Ieu mah geus kitu ngadahar ongkoh, ngawadahar ongkoh jeung incu bahasana. Incu na makin belet. Awas jangan itu juga sama kezali. Masya Allah, fala yadlimu. Kita sesama muslimin tidak boleh saling menggolimi, apalagi pimpinan ke rakyatnya, apalagi zalim ke ulama, apalagi zalim kepada zuriyah Nabi. Oh, Masya Allah, itu bukan perkara kecil, Bu. Jangankan kepada zuriyah Nabi, jangan zalim kepada ulama, zalim kepada sesama orang biasa saja. Walaupun yang zalim ini tukang ibadah tetap ka surgana katunda kahalangan ku kazalimana. Komo lamun zalim ka zuriyah Nabi, ka habaib, zalim ka ulama. Beuh, kumaha boa etan ke jaga di akhiratna. Nauzubillahi min. Yang kedua kata Nabi, karena kita sesama saudara, wala yakhzuluh ay la yatruku nusratahu wa nasihatahu. Tidak boleh kita saling membiarkan, ulah ngantepkeun, teu daek nulungan, ulah urang mah dulur. Ketika ada saudara kita yang sedang kemusibahan, jangan diam, tolong sesuai kemampuan kita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ketika saudara kita berbuat maksiat, jangan dibiarkan, hentikan kemaksiatannya. Kenapa? Kasihan. Karena dia kalau dibiarkan maksiat, takut lagi terjatuh ke dalam neraka. Betul apa tidak? Jadi ulah sok marah, ulah sok ngahina, kanu sok nyaraman maksiat. Salama eta teh ku karunya. Lamun diantep bisi kana neraka, karunya dielingan. Kan kadang-kadang nu dielingan kalah marah, betul tidak? Urang mah karunya maksudna mah. Jadi kaum muslimin urang kabeh dulur, ulah silih antepkeun kudu silih tuluy. Dan saat ini saudara kita kaum muslimin di daerah sana, yaitu di daerah Cibeber, daerah Bayah sana. Kemarin kita meninjau ke sana. Mereka tertimpa musibah banjir banjir bandang. Sehingga puluhan rumah hanyut. Pesantren-pesantren juga terkena dampaknya. Sampai tidak bisa ngaji karena pesantrennya juga terkena imbas banjir ini.
kitab-kitabnya juga ke bawah banjir. Kemarin rekan-rekan kita FPI membuat posko di sana untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terkena musibah. Setelah hari Minggu kemarin, karena sudah dianggap sudah mulai normal lagi, tutup posko ini. Ternyata besoknya banjir lagi. Akhirnya demi rasa kemanusiaan, rekan kita FPI kembali turun ke sana membuat posko lagi untuk membantu saudara kita yang kena musibah. Urang mah orang dia janulungan kali itu bisa, betul tidak? Turun kali itu mantuan bisa, maka kumaha mun urang kira-kira urang kabeh menyumbangkan ala kadarna rek 1.000 2.000 urang kumpulkan, setelah terkumpul kita kasihkan ke mereka, mudah-mudahan meringankan beban mereka. Kira-kira setuju tante? Setuju apa tidak? Silahkan yang punya silahkan beri, yang enggak bawa juga enggak apa-apa. Jadi mohon izin sambil kita bersolawat nanti, sebelum kita tutup pengajian ini, kita mohon izin untuk rekan-rekan kita berkeliling menggalang dana. Untuk apa adanya? Untuk kita sumbangkan kepada saudara kita yang terkena musibah di daerah Bayasan Cibobar sana. Kira-kira siap apa tidak? Setuju apa tidak? Yuk sambil kita sholawatan, silahkan rekan-rekan kita dari FPI, Wanasalam dan juga Cilangkahan untuk berkeliling. Tidak usah merasa terpaksa, yang punya silahkan, yang enggak juga nggak apa-apa. Mau yang kecil boleh, yang besar juga apalagi, nggak apa-apa. Ya, jangan merasa terpaksa. Semata-mata ini kita lakukan untuk apa? Untuk rasa kemanusiaan kita sesama kaum muslimin. Karena kita kata Nabi, la yakhdhulu, tidak boleh saling membiarkan. Betul tidak? Yo, ibu salawat nariyah hafal apa tidak? Salawat nariyah apa? Sambil kita salawat nariyahan, silakan rekan-rekan untuk berkeliling. Allahumma sholli sholatan kamilatan salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu uqadu wa tanfariju kurabu wa tuqabihi hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajhil karim. Jangan bubar dulu, kita selesai pulang setelah acara selesai. Duduk saja dulu. Mudah-mudahan yang sampai selesai ikut ngaji, rumah tangga diberkahkan oleh Allah, amin. Suaminya insya Allah mau nyandung, membalik tihla salakina nyandung. Ayo sambil ayo selawatan semua, selawatan, jangan pulang dulu, selawatan. Allahumma sholli sholatan kamilatan tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu wa tanfariju kurabu wa tuqabil hawaiju wa tunalu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajhil karimi wa wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih
atas sumbangsih dan donasinya, mudah-mudahan dibalas lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesilapan dan kesalahannya. Wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh guru kita. Semoga bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Acara yang terakhir yaitu penutup atau doa bersama, marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan membacakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atas nama penggerak daripada acara, menurut kami terima kasih atas segala perhatian dan kekhususannya. Billahil hidayah wa taufiq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.